Hai semuanya, hari ini kita akan memulai sebuah playlist baru di mana saya akan mengajarkan kepada teman-teman semuanya bagaimana caranya memulai sebuah program diet yang baik, yang sehat, yang benar, yang efektif dalam menurunkan berat badan dan mempertahankannya dalam jangka yang panjang. Semua ini akan saya ajarkan kepada kalian dari awal hingga akhir. Oke, let's go! Sebelum kita masuk ke videonya, saya akan menjelaskan sedikit saja mengenai program ini secara keseluruhan. Jadi, apa aja sih tahap-tahapnya dan apa saja yang dilakukan di tahap-tahap tersebut. Di tahap ini, saya akan meminta teman-teman untuk melakukan pengukuran dan pencatatan awal status teman-teman. Jadi, hal ini berguna untuk menilai perubahan yang teman-teman dapatkan nantinya setelah menjalani program ini. Apakah dietnya itu berjalan secara efektif? Apa saja perubahan-perubahan yang teman-teman dapatkan? Dan selain sebagai alat ukur objektif, tahap ini juga berguna sebagai motivasi supaya teman-teman dapat menjalankan program diet ini secara maksimal. Tahap berikutnya adalah tahap perhitungan kalori. Di tahap ini saya akan mengajarkan kepada teman-teman bagaimana caranya menghitung kalori yang benar. Setelah itu bagaimana cara mengatur makronutriennya, lalu bagaimana cara membagi makanan-makanan ini ke dalam satu hari. Di tahap selanjutnya kita akan membahas mengenai olahraga. Apa saja olahraga-olahraga yang bisa teman-teman lakukan. Apa olahraga yang mungkin lebih baik daripada olahraga yang lain untuk membakar lemak atau untuk membangun massa otot. Kapan teman-teman sebaiknya melakukan olahraga ini dan lain sebagainya. Lalu di tahap selanjutnya kita akan ngomongin tentang istirahat. Jadi bagaimana cara beristirahat yang baik dan benar. Bagaimana cara mengatur pola tidur yang baik, bagaimana cara membangun rutinitas tidur yang benar, dan seterusnya. Oke, kita akan segera mulai tahap pertama, yaitu fase persiapan. Untuk tahapan ini sebenarnya ada beberapa hal yang perlu teman-teman siapkan. Oke, yang pertama itu adalah handphone dengan kamera. Setelah itu teman-teman juga memerlukan cermin, teman-teman juga memerlukan pita ukur, dan teman-teman memerlukan timbangan berat badan. Kalau teman-teman nggak punya pita ukur, coba cari lagi. Ya, kalau misalnya memang benar-benar nggak ada, teman-teman bisa menggantinya dengan tali yang cukup panjang dan juga penggaris. Ada 3 hal yang akan kita ukur hari ini, dan kita akan mulai dari yang paling mudah menurut saya, yaitu kita akan mengukur berat badan menggunakan timbangan. Walaupun saya bilang mudah, tapi sebenarnya masih banyak juga teman-teman yang salah dalam mengukur berat badan sendiri dan tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya. Nah, kalau menurut saya sendiri ada 4 aturan dalam menimbang berat badan. Keempat aturan tersebut adalah yang pertama, selalu timbang menggunakan timbangan yang sama. Yang kedua, selalu timbanglah di waktu yang sama atau hampir sama. Dan yang ketiga adalah timbanglah dengan kondisi tubuh kita yang sama. Dan yang keempat, timbanglah sesuai dengan kebutuhan. Dengan menggunakan timbangan yang sama setiap kali kita akan menimbang berat badan, maka kita akan mengurangi kemungkinan menjadi kacau, menjadi galau gara-gara ada perbedaan selisih antara timbangan yang satu dengan timbangan yang lainnya. Jadi misalnya teman-teman timbang di rumah, udah 70 kilo tuh, terus tiba-tiba pas nimbang di gym, kok jadi 72 kilo ya? Ya ampun, naik 2 kilo. Berarti saya makannya kebanyakan nih, saya harus ngurangin kalorinya lebih banyak lagi. Seperti itu misalnya. Lalu timbanglah juga di waktu yang sama. Berat badan teman-teman di pagi hari dan berat badan teman-teman di siang hari ataupun di malam hari setelah makan, itu otomatis akan sangat berbeda. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngecek progresnya, ya timbanglah di waktu yang sama. Kalau misalnya hari ini teman-teman nimbang di pagi hari sebelum BAB misalnya, maka minggu depannya teman-teman juga harus timbang di waktu yang hampir sama dalam keadaan sebelum BAB. Lalu kalau masalah menimbang di kondisi yang sama, itu berarti teman-teman menimbang dengan kondisi pakaian dan juga barang-barang yang hampir sama. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya hari ini pakai celana pendek dan t-shirt, terus minggu depannya teman-teman pakai jeans, terus pakai kemeja, bawa handphone, pakai sepatu, kan otomatis sangat-sangat berubah berat badannya. Jadi selalu timbanglah dengan kondisi tubuh yang sama. Usahakan baju yang kalian pakai saat menimbang berat badan juga seringan mungkin. Jadi hasilnya itu akan lebih mendekati hasil yang semestinya. Berikutnya, timbanglah secukupnya. Menimbang secukupnya itu berarti timbanglah sesuai dengan kebutuhan. Kadang-kadang kita tuh nimbang berat badan terlalu sering. Hari ini nimbang, habis itu nanti siang timbang, sore timbang, malam timbang, dan berat badannya akan terus berubah-ubah. Padahal sebenarnya kita tidak perlu melihat perubahan fluktuatif dalam satu hari ini. Sebenarnya yang perlu kita perhatikan itu adalah perubahan berat badan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Jadi kalau misalnya di awal-awal diet, teman-teman mau nge-track kalori harian teman-teman ini benar nggak di maintenance atau di defisit,
boleh menimbang lebih sering. Jadi misalnya setiap hari sampai misalnya 1 minggu, terus nanti diambil rata-ratanya. Tapi kalau misalnya teman-teman memang sudah tahu kurang lebih maintenance kalorinya berapa, defisit kalorinya berapa, ya nggak perlu nimbang sesering itu. Jadi bisa nimbang dalam waktu 1 bulan atau dalam waktu 2 minggu. Kalau udah dapat berat badannya berapa, tulis, habis itu catat di handphone, tulis juga jam dan tanggalnya. Siapa tahu teman-teman lupa, minggu lalu saya nimbangnya di pagi apa di sore hari. Jadi biar nggak lupa aja gitu. Berikutnya kita akan melakukan pengukuran lingkar pinggang. Jadi ambil pita teman-teman, pita pengukur teman-teman, lalu lingkarkan di daerah perut teman-teman sejajar dengan pusar. Ya, ini saya nggak buka baju ya. Kalau misalnya teman-teman mengukur harus buka baju ya, karena kalau misalnya baju ini kan ya otomatis lingkarnya tidak sesuai karena kan ada ketebalan dari baju ini. Ini cuma karena saya males buka baju aja sebenarnya. Oke, jadi lingkarkan di daerah perut teman-teman sejajar dengan pusar. Setelah itu ambil. Nggak usah tarik nafas dikempis-kempisin gini, nggak usah digede-gedein juga biar hasilnya kelihatan lebih banyak nanti minggu depan. Biasa aja, santai aja. Kalau perlu tarik nafas bentar, santai. Habis itu ambil, ukur berapa ya. Terus lakukan setidaknya sekitar 3 kali, lalu teman-teman bisa ambil rata-rata dari hasil tersebut. Nah, selain lingkar pinggang, teman-teman juga sebenarnya bisa melakukan pengukuran untuk lingkar tubuh yang lain. Jadi misalnya lingkar bicep, habis itu lingkar dada, lingkar paha, lingkar betis, dan seterusnya. Ini sebenarnya lebih ke arah teman-teman yang mau melihat perkembangan massa ototnya. Jadi apakah massa ototnya bertambah atau tidak. Dan kalau misalnya teman-teman mau melakukan pengukuran untuk lingkar betis, lingkar bicep misalnya, atau lingkar betis dan lingkar paha, lakukan untuk 2 sisi. Jadi untuk sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Ya, kalau untuk lingkar dada ya kan cuma 1, ya berarti cuma 1. Kayak lingkar pinggang kan cuma 1, ya berarti cuma 1. Hal ini untuk melihat perbedaan antara keduanya. Apakah ada satu bagian tubuh, misalnya yang sebelah kiri yang pertumbuhannya itu lebih lambat daripada yang sebelah kanan, atau apakah yang sebelah kanan lebih lambat daripada sebelah kiri, dan seterusnya. Dan yang terakhir, kita akan mengambil foto dari tubuh kita. Jadi ambil fotonya sebisa mungkin full body. Nanti saya akan berikan contohnya di sebelah sini. Pokoknya nanti saya kasih contohnya aja gimana. Kalau misalnya laki-laki, saya saranin sih nggak pakai baju sama sekali. Kalau misalnya nggak nyaman, mau pakai baju boleh, tapi pakai baju yang lebih tipis, yang lebih ngepres. Jadi bentuk badannya kelihatan. Kalau misalnya perempuan, kalau misalnya boleh menggunakan sports bra. Tapi kalau misalnya enggak, pakai t-shirt juga boleh. Yang penting kelihatan lah istilahnya bentuk badannya seperti apa. Jadi kita ada patokan. Minggu depannya atau bulan depannya kita bisa lihat, oh perubahannya itu di mana aja sih sebenarnya, seperti itu. Ambil fotonya itu dari depan 1, setelah itu dari samping 1. Udah, gitu aja. Nggak usah dikembang-kempisin juga perutnya, nggak usah terlalu lebay, gimana-gimana. Pokoknya tegap posisinya. Setelah itu foto, tag sekali. Foto, tag sekali. Kalau misalnya nggak ada teman yang bisa bantuin foto, nggak punya pasangan yang bisa bantuin foto, teman-teman bisa menggunakan cermin juga. Dulu pas saya ngekos juga saya pakainya cermin kok. Karena sekarang udah punya istri ya, enak. Tinggal suruh fotoin gitu. Proses evaluasi ini akan teman-teman ulangi lagi setidaknya bulan depan. Jadi kalau untuk foto dan untuk lingkar tubuh, saya saranin kurang lebih sekitar 1 bulan aja, nggak usah terlalu sering. Tapi kalau untuk berat badan, bisa sampai 1 minggu sekali. Untuk info lebih jelasnya akan saya jelaskan di video yang selanjutnya ya. Tapi proses evaluasi ini penting untuk teman-teman lakukan. Jadi tahu, oh kali ini segini nih berat badan saya, bentuk badannya seperti ini, lingkar tubuhnya segini. Nah, yang minggu depan atau bulan depan, ternyata udah berubah di bagian sini, di bagian sini. Oh, berarti ada perubahan nih. Oh, perubahannya terlalu ekstrim nggak ya? Oh, perubahannya pas nggak ya? Oh, ini bagus nih, saya bisa taruh di Instagram nih, buat sebagai motivasi, dan seterusnya. Sekian untuk video hari ini, memang agak pendek karena cuma proses evaluasi awal saja. Saya harap video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Di video selanjutnya baru kita akan mulai mengukur kalori, bagaimana cara mengatur makronutriennya. Setelah itu kita akan juga ngomongin tentang olahraga, ngomongin juga tentang istirahat. Tapi itu bakal saya bagi-bagi sih, jadi nggak dalam satu video semuanya dari situ, karena memang materinya cukup panjang dan sudah saya siapkan memang. Oke, jadi jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, subscribe dulu supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi terbaru tercepat kalau misalnya saya upload video-video tersebut. Oke, see you next time, bye.